Guntur yang gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, ia pun langsung tancap gas melalui pintu belakang rumah Luna. Setelah Guntur masuk, mereka pun langsung berpelukan di ruang tamu. Kemudian Luna pun mengajak Guntur pindah ke salah satu kamar. Dan di sanalah Guntur melucuti pakaian Luna dan mendorongnya ke kasur. Halo semuanya, thank you udah klik video Jenius Tami. Aku doakan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini aku akan membahas kejadian nyata yang pernah terjadi di Desa Beladakan, Madura, yaitu tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri. Kita sebut saja namanya Luna, di mana Luna ini kedapatan melakukan hubungan ahem-ahem bersama pria lain, yang ternyata selingkuhannya itu merupakan tetangganya sendiri nih geng. Waduh, tetanggaku adalah idolaku rupanya. Memang tak salah kata orang, rumput tetangga memang terlihat lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah, terbongkarnya peristiwa ini ketika suami Luna yang bernama Jumadi pulang dari memancing. Kepulangannya itu bukannya disambut dengan hangat oleh sang istri, tapi Jumadi malah disambut oleh sesuatu yang tak pernah terpikirkan sama sekali. Yaitu ia melihat istrinya sedang berhubungan ahem-ahem dengan pria lain di dalam kamarnya. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk kita gas bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya geng, agar kalian tahu kasus-kasus lainnya. Jumadi dan Luna adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Beladakan, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pernikahan mereka sudah berjalan 6 tahun, dan mereka sudah dikaruniai anak laki-laki. Kehidupan rumah tangga mereka juga terbilang normal-normal saja nih geng. Diketahui, pekerjaan Jumadi adalah seorang buruh serabutan, dan tak jarang juga ia pergi ke sawah untuk merawat padinya. Dari situlah Jumadi mampu menghidupi kebutuhan keluarga kecilnya, termasuk untuk membelikan anaknya cemilan, mainan, dan gincu untuk sang istri. Selain mencari nafkah, rupanya Jumadi ini doyan memancing ikan. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk memancing dan membawa hasil tangkapannya pulang, agar istri dan anaknya bisa makan makanan yang lebih enak. Jumadi kagak mau istri dan anaknya hanya makan tempe dan tahu aja. Mungkin karena hal itulah ia sering memancing ikan. Entahlah ya, hanya Jumadi yang tahu. Dari sini kita bisa melihat betapa sayang dan bertanggung jawabnya Jumadi terhadap keluarga kecilnya. Yang seharusnya Luna banyak-banyak bersyukur memiliki suami seperti itu. Tapi siapa sangka nih geng, Luna yang kesehariannya hanya mengurus rumah dan menjaga anaknya, tiba-tiba saja menaruh hati dengan pria lain. Semua itu berawal ketika ia berkenalan dengan tetangganya sendiri. Kita sebut saja namanya Guntur. Karena Guntur dan Luna ini merupakan tetangga dekat, mereka pun sering tak sengaja berpapasan tuh dan bertegur sapa. Tak jarang juga, Guntur sering melihat Luna sedang beraktivitas seperti menjemur pakaian dan menyapu di halaman rumahnya. Luna yang memiliki paras cantik, berkulit putih dan bohai membuat Guntur ini kesemsem tuh sama si Luna. Jatuh cintalah dia sama istri orang. Apalagi Luna sering melempar senyuman kepadanya, yang membuat tambah cintalah si Guntur dan ingin memiliki Luna seutuhnya, walaupun dia tahu Luna sudah berkeluarga. Kemudian Guntur memberanikan diri untuk meminta kontak WhatsApp Luna. Luna yang juga menaruh hati kepada Guntur akhirnya mengasihkan nomor WhatsApp-nya. Suatu hari ponsel Luna ini berbunyi tuh, yang menandakan ada pesan masuk. Begitu ia tahu itu pesan dari Guntur, seneng banget dia geng. Pengen banget tuh dia cepet-cepet membalas pesan Guntur. Cuman dia kagak bisa karena pada saat itu Jumadi masih ada di rumah. Nah, ketika Jumadi tidak ada di rumah, di sanalah Luna mendapatkan kesempatan untuk berkirim pesan ataupun video callan dengan si Guntur. Yang lama-lama mereka jadi sangat dekat dan saling perhatian satu sama lain. Nah, karena merasa saling mencintai, mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan spesial di belakang suaminya Jumadi.
Singkat cerita, pada tanggal 25 Desember tahun 2021, Jumadi ini pergi ke sawah untuk mengurus padinya. Pada saat itu, Luna dengan segera menelpon si Guntur. Halo Yang Guntur, Mas Jumadi lagi ke sawah nih, dan anakku kebetulan lagi tidur pulas. Kalau bisa kamu kesini ya Yang, aku kangen banget sama kamu. Nanti kamu masuknya lewat pintu belakang aja. Kurang lebih begitulah kata si Luna. Guntur yang gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, ia pun langsung tancap gas melalui pintu belakang rumah Luna. Setelah Guntur masuk, mereka pun langsung berpelukan di ruang tamu. Kemudian Luna pun mengajak Guntur pindah ke salah satu kamar. Dan di sanalah Guntur melucuti pakaian Luna dan mendorongnya ke kasur. Ya, terjadilah hubungan ahem-ahem di antara mereka berdua. Nah, setelah puas berahem-ahem, Luna pun langsung menyuruh Guntur segera pulang. Karena sebentar lagi suaminya akan datang. Yang, segini aja dulu ya. Pakai bajumu, cepet pakai bajumu. Takut suamiku datang berabe nantinya. Beberapa saat kemudian, Jumadi pun pulang. Luna menjambut suaminya dengan baik. Seolah-olah hari itu tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa, Luna buatkan kopi untuk sang suami. Setelah itu, ia menyuruh suaminya untuk mandi, agar badannya segar kembali setelah seharian bekerja. Karena badan Jumadi ngerasa agak pegel-pegel, ia pun menyuruh Luna untuk memijat badannya. Pada saat memijat suaminya Jumadi, Luna ini nyeletuk ngomong ke Jumadi nih geng. Menyuruh agar Jumadi mencari pekerjaan tetap, biar nggak gitu-gitu aja kehidupannya. Luna menyarankan Jumadi agar merantau ke Jakarta saja, karena menurutnya di sana gajinya lumayan besar. Jumadi pun mengatakan dia belum mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Nanti dia bakal coba tuh hubungi teman-temannya lagi dan menanyakan lowongan. Pada hari Rabu 29 Desember 2021, Jumadi ini pergi ke sawah dan ia kembali ke rumah pada jam 4 sore. Karena hari itu ada acara pemancingan di kolam besar milik salah satu warga, yang mana acaranya itu jam 7 malam, ia pun berencana akan mengikuti pemancingan tersebut. Karena ngerasa capek habis ngerjain sawah, ia pun memilih beristirahat sejenak, hingga jarum jam menunjukkan 7 malam, yang artinya ia akan bersiap-siap pergi ke pemancingan tersebut. Sebelum berangkat, Jumadi mengatakan ke Luna bahwa ia akan pulang pagi hari. Luna yang mendengar itu begitu sangat senang bukan main tuh geng. Pada saat itu, Luna pun berpikiran untuk mengundang Guntur untuk datang ke rumahnya lagi. Setelah Jumadi pergi, Luna segera mempercantik diri dan langsung mengirim pesan ke Guntur agar datang ke rumahnya. Menerima pesan itu, tentu saja Guntur sangat bersemangat. Ia nggak sabar ingin mengulangi hubungan ahem-ahem itu. Tanpa pikir panjang, Guntur langsung ke rumah Luna dan menghampirinya ke kamarnya. Wih, betapa melongonya si Guntur, ternyata ia disambut dengan pemandangan yang sangat luar biasa indahnya, yang mana membuatnya tergoda. Ya, terjadilah hubungan ahem-ahem yang kedua kalinya. Dengan penuh perasaan cinta yang menggebu-gebu, mereka pun melakukannya berkali-kali, hingga waktu menunjukkan pukul 11.30. Di sisi lain, Jumadi yang sedang memancing merasa sangat letih dan mengantuk. Karena dirasa tangkapannya sudah cukup, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Sesampainya di halaman rumah, ia pun menuju pintu depan dan membuka pintu itu dengan kunci serep yang ia bawa. Begitu ia masuk ke dalam, tiba-tiba saja Jumadi mendengar suara seseorang sedang merintih manca. Kok kayak suara istriku, kata si Jumadi dalam hatinya kayak gitu. Nah, karena merasa penasaran, Jumadi pun pergi ke kamarnya dengan cara mengendap-endap. Dan bener saja tuh geng, pas Jumadi nyampe di depan kamarnya, dia benar-benar shock banget. Jantungnya langsung duduk-duduk dan tangannya tuh gemeter bukan main. Gimana nggak gitu geng? Wong ia melihat istrinya sedang diahem-ahem pria lain. Dengan keadaan istrinya hanya menggunakan sarung di pinggangnya. Guntur dan Luna yang baru menyadari Jumadi ada di depan kamarnya,
Mereka sangat kaget dan beranjak dari tempat tidurnya. Luna yang hanya menggunakan kain sarung di pinggangnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Sementara itu si Guntur tak gunakan sehelai benang pun. Dengan keadaan hati yang hancur, Jumadi ini menduga bahwa istrinya udah sering digituin oleh tetangganya pada saat ia tak ada di rumah. Karena merasa sangat kecewa dan emosi, Jumadi langsung menghubungi keluarga besar Luna untuk menyaksikan kelakuan Luna. Tak berselang lama, ibu, ayah, dan ketiga kakak Luna pun datang tuh geng. Weh, dilihatlah mereka sedang telanjang yang membuat keluarga Luna sangat emosi. Weh, Guntur, lu ngapain berbuat begituan sama istri orang, Tur? Lu bener-bener ya. Karena keluarganya tidak terima Luna diaham-aham orang lain, Guntur pun diserang oleh mereka. Termasuk Jumadi juga ikut. Ada yang membogimnya pakai kepalan tangan, pakai bakyak, dan kayu pohon jambu. Hingga Guntur tersungkur lemas dan tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Jumadi yang sangat kecewa berat juga melayangkan pohon kayu jambu ke tubuh istrinya. Namun tak separah yang dialami Guntur. Nah, sementara itu si Guntur udah lemes tuh, mengeluarkan banyak cairan merah. Karena takut Guntur meninggoy, mereka pun membawa Guntur ke rumah sakit. Namun sayangnya Guntur tak bisa diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021. Karena perbuatannya yang dianggap main hakim sendiri, Jumadi dan beberapa keluarganya yang ikut mengeksekusi Guntur akhirnya ditangkap oleh polisi Pamekasan. Saat ditanyai oleh polisi mengapa ia tega melakukan hal itu, Jumadi pun mengaku bahwa ia sangat kecewa dan terbakar emosi lantaran istrinya tega mengkhianati kepercayaannya. Bagaimana menurut kalian nih gengs? Apakah hukuman Jumadi dan keluarga Luna sepadan apa yang telah dilakukannya? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.